Hai semuanya, saya Syifa Aulia Lisyangurum. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selamat datang di video pembelajaran mata kuliah studi hadis, sebuah mata kuliah yang sangat penting untuk memahami sumber ajaran Islam secara mendalam. Kita akan membahas tentang sejarah perkembangan studi hadis, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW, masa para sahabat, tabi'in, hingga lahirnya kitab-kitab hadis besar yang menjadi rujukan sampai hari ini. Sejarah ini tidak hanya menceritakan perjalanan ilmu, tetapi juga menunjukkan betapa seriusnya para ulama menjaga kemurnian ajaran Rasulullah SAW. Banyak sekali proses panjang yang terjadi, mulai dari hafalan, verifikasi sanad, perjalanan ke berbagai wilayah untuk mencari hadis, penulisan kitab, hingga kritik sanad dan matan. Mengapa sejarah ini penting untuk kita pelajari? Karena hadis adalah sumber hukum kedua dalam Islam. Tanpa memahami bagaimana hadis dijaga dan diteliti sepanjang sejarah, kita akan sulit memahami kenapa ada hadis yang dinilai sahih, hasan, dhaif, bahkan palsu. Dengan mempelajari sejarahnya, kita bisa lebih menghargai usaha para ulama, sekaligus memahami bahwa ilmu hadis bukan hanya ilmu yang muncul begitu saja, tetapi hasil kerja keras berabad-abad dari generasi ke generasi. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana sih perjalanan hadis itu. Jadi silahkan siapkan catatan jika diperlukan dan ikuti penjelasannya dengan santai. Pada segmen pertama, bagaimanakah hadis dihafalkan dan diamalkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan di saat akhir hidup beliau. Dalil tersebut, banyak sahabat yang mencatat pribadi atau bahkan mengajarkannya pada murid sahabat, diamalkan dan disebarkan oleh tabi'in. Pada masa Nabi, hadis tidak ditulis dalam bentuk buku, tetapi penyampaiannya bersifat lisan dengan dialog, ceramah, khutbah, dan teladan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Para sahabat biasanya menghafal perkataan dan tindakan Nabi karena satu, kekuatan tradisi hafalan kuno Arab, dua, larangan menulis selain Al-Quran agar tidak bercampur dengan wahyu Allah, tiga, hadis disampaikan berulang sebagai pengingat dalam setiap kesempatan sehingga mudah diingat para sahabat. Meskipun begitu, sebagian sahabat tetap menuliskan hadis dalam catatan pribadi seperti Sahifah Hammam bin Munabbih, Sahifah Abdullah bin Amr bin Al-As, dan beberapa catatan lainnya. Nabi sendiri menganjurkan penyampaian hadis atau dalil secara benar, seperti melalui sabdanya, "Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat." Setelah Nabi wafat pada tahun 632 Masehi, tugas menjaga hadis berpindah kepada para sahabat atau masa Khulafaur Rasyidin. Periode ini para sahabat menyadari bahwa sumber hukum kedua umat Islam harus dijaga dari kesalahan dan pemalsuan. Pada masa Abdullah dan Umar, pengumpulan hadis masih sangat berhati-hati. Bahkan Umar bin Khattab sering meminta verifikasi dari sahabat lain sebelum menerima salah satu hadis. Hal-hal yang dihindari seperti kesalahan hafalan, kesalahan pemahaman, pemalsuan hadis. Pada masa Utsman dan Ali, wilayah Islam semakin meluas. Sahabat-sahabat besar seperti Abu Hurairah, Aisyah, Abdullah bin Abbas, dan Anas bin Malik menjadi rujukan utama hadis di berbagai wilayah Jazirah Arab. Mereka mengajarkan hadis kepada penduduk Madinah, Kufah, Basrah, Syam, dan Mesir. Salah satu faktor berpengaruh pada tersebar luasnya hadis adalah hijrahnya para sahabat ke banyak daerah. Masing-masing sahabat kemudian menjadi pusat ilmu di tempat masing-masing. Penyebarannya hadis seperti Ibnu Mas'ud ke Kufah, sehingga lahirnya sekolah hadis Kufah. Abu Musa al-Ash'ari ke Basrah mengembangkan sekolah hadis Basrah. Mu'ad bin Jabal ke Yaman sehingga menjadi rujukan hukum di sana. Abu Darda ke Syam mengajar hadis di Damaskus. Perbedaan daerah dan guru inilah yang sehingga menjadi salah satu banyaknya sebab sanad dalam hadis. Setelah generasi sahabat, di mana telah banyaknya yang telah wafat, tanggung jawab ilmu hadis berada pada generasi tabi'in.
yang mana mereka adalah murid sezaman dengan para sahabat. Pada masa tabi'in, perhatian terhadap hadis menjadi semakin besar sebab pertama, wilayah Islam semakin luas. Kedua, banyaknya pemalsuan hadis, terutama karena konflik politik setelah masa fitnah kubroh. Ketiga, banyak sahabat yang menyebar sehingga perlu menyatukan pengetahuan dari berbagai daerah. Tabi'in memulai perjalanan panjang untuk mengumpulkan hadis menjadi asal muasalnya kegiatan rihlah fi talab al-hadis. Ulama tabi'in yang terkenal adalah Sa'id bin al-Musayyib, Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, Ibrahim an-Nakhai. Mereka mulai menerapkan prinsip seleksi terhadap riwayat hadis dan mencatat setiap hadis dalam bentuk catatan pribadi. Pada masa tabi'in, ilmu sanad mulai berkembang pesat. Ketika jumlah periwayat semakin banyak, ulama mulai menerapkan kaidah seperti siapa gurunya, siapa kualitas hafalannya, apakah dia dapat dipercaya, dan apakah ia hidup sezaman dengan periwayat berikutnya. Salah satu berkaitan terkenal dari tabi'in adalah ucapan Muhammad bin Sirin. Dahulu kami tidak menanyakan sanad, namun setelah terjadi fitnah, kami bertanya, sebutkan sanadmu. Pernyataan ini menjelaskan bila pemeriksaan sanad adalah tradisi yang telah berkembang sejak generasi awal jauh sebelum penyusunan kitab hadis besar. Segmen kedua adalah era emas atau era klasik ilmu hadis, yaitu masa mulainya kodifikasi hadis ditulis dengan sistematis dan disusun dijadikan kitab-kitab besar oleh para ulama besar. Pada akhir abad pertama dan awal abad kedua Hijriah, hadis sangat diperhatikan kemurniannya. Banyak ulama mulai merasakan kebutuhan pengumpulan hadis secara tertulis dan tidak hanya mengandalkan hafalan. Penyebab kodifikasi hadis semakin mendesak dikarenakan banyaknya sahabat yang wafat, munculnya berbagai kelompok politik dan teologis yang menyebarkan hadis palsu, penyebaran Islam yang semakin luas. Di saat inilah Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan gubernurnya Abu Bakar bin Hazm untuk mulai mengumpulkan hadis secara resmi. Generasi ulama setelah tabi'in mulai menulis hadis dalam bentuk musannaf atau muwatta. Apa itu? Musannaf adalah hadis yang dikelompokkan berdasarkan tema seperti sholat, zakat, jual beli, dan muwatta adalah berisi hadis-hadis Nabi, fatwa sahabat, dan pendapat tabi'in. Contoh kitab penting pada masa ini adalah Al-Muwatta karya Imam Malik, yang mana ini adalah salah satu kitab hadis pertama yang tersusun hingga digunakan di seluruh dunia Islam. Dua Musannaf Abdurrazzaq As-San'ani, kitab yang berisi ribuan hadis, atsar, dan pendapat ulama klasik. Puncak kejayaan ilmu hadis terjadi pada abad ketiga Hijriah, yang mana masa ulama Imam Bukhari dan Imam Muslim hadir dengan karya monumental mereka. Yang pertama, Imam Al-Bukhari 194-256 Hijriah. Imam Bukhari adalah ulama hadis yang sangat ketat dalam memilih hadis sahih. Beliau mengembara ke berbagai daerah, mengumpulkan lebih dari 600.000 hadis, tetapi berakhir memasukkan hanya sekitar 7.000 hadis, termasuk pengulangannya di dalam karya terkenal beliau yaitu Sahih Al-Bukhari. Metode ketat periwayatan dari Imam Bukhari adalah: 1. Periwayatan harus adil, memiliki hafalan kuat, dan membuktikan pertemuan langsung antara murid dan guru. Ittisal sanad. Kedua, Imam Muslim 206-261 Hijriah. Beliau fokus pada kekuatan sanad sehingga konsisten dan perhatian pada jalur periwayatan dengan detail. Kitab besar beliau yaitu Sahih Muslim, yang mana susunan hadisnya sangat rapi dan mudah ditelusuri. Setelah Bukhari dan Muslim, ulama lain melanjutkan penyusunan kitab hadis.
6 kitab utama yang dikenal sebagai Kutubus Sittah adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Kitab-kitab ini memiliki sedikit perbedaan tujuan. Abu Dawud fokus pada hadis-hadis hukum, Tirmidzi menggabungkan penilaian kualitas hadis, Nasa'i lebih ketat melakukan seleksi periwayatan, Ibnu Majah menambah hadis-hadis yang tidak tercantum di kitab sebelumnya. Pada masa ini berfokus pada penilaian kualitas perawi dalam ilmu hadis, yaitu ilmu Jarh wa Ta'dil. Ilmu ini berfungsi untuk menilai kredibilitas periwayat, menjelaskan sifat hafalan moral dan penelitian mereka, menentukan apakah sebuah hadis diterima atau ditolak. Kitab-kitab biografi periwayat seperti Tahdzib al-Kamal, Al-Jarh wa At-Ta'dil, Tabaqat al-Muhadditsin menjadi referensi utama bagi ulama dalam menilai sanad. Kita memasuki fase tadwin al-hadis. Ini adalah periode hadis ditulis, dikumpulkan, dan disusun secara resmi oleh negara maupun ulama. Seiringnya waktu, jumlah periwayat makin banyak, Islam makin luas, dan kebutuhan referensi tertulis semakin mendesak. Selain itu, munculnya kelompok-kelompok politik, perang saudara, dan hadis palsu juga memaksakan adanya catatan jelas, sistematis yang tertulis. Kodifikasi hadis secara resmi dilaksanakan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz sekitar tahun 99 Hijriah. Dia memerintahkan kepada gubernur dan ulama besar untuk menghimpun hadis-hadis Nabi agar tidak hilang atau bercampur dengan riwayat yang lemah. Beliau mengirim surat terkenal kepada Abu Bakar bin Hazm, gubernur Madinah, dengan perintahnya, tulislah hadis Rasulullah karena aku khawatir ilmu akan hilang dan para ulama semakin sedikit. Pengumpulan hadis dilakukan dengan mencatat riwayat yang berasal dari sahabat-sahabat senior. Pengumpulan hadis dilakukan dengan mencatat riwayat yang berasal dari sahabat-sahabat senior terutama di Madinah, menyusun catatan-catatan pribadi ulama seperti Shahifah menjadi kumpulan resmi, membandingkan berbagai riwayat, memastikan sanadnya tidak terputus, dan melihat kesesuaian matan, menghapus dan tidak memasukkan riwayat yang tidak memiliki sanad kuat. Pada periode atau masa ini, hadis dipilah antara riwayat hukum, akhlak, tafsir, hingga sejarah Nabi. Setelah kodifikasi resmi, muncullah kitab-kitab hadis generasi pertama yang dikenal dengan istilah Kutub al-Masadir al-Ula. Beberapa karya awal yang terkenal seperti Al-Muwatta Imam Malik, kitab yang memadukan hadis dengan pendapat sahabat dan tabi'in, Musannaf Abdul Razak, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Jami' Sufyan At-Tauri. Imam Bukhari bernama lengkap Muhammad bin Ismail al-Bukhari, lahir tahun 194 Hijriah di Bukhara. Sejak kecil beliau sudah yatim, tetapi memiliki kekuatan hafalan luar biasa. Pada usia 16 tahun, Bukhari melakukan perjalanan ilmiah keliling dunia Islam untuk mengumpulkan hadis. Beliau belajar ke Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Mesir, dan Syam. Total beliau bertemu lebih dari 1000 guru hadis. Perjalanan inilah yang membuat Bukhari menemukan jutaan sanad, membandingkan matan, dan memahami karakter para perawi. Kitab Sahih Al-Bukhari hanya memuat sekitar 7.275 hadis dengan pengulangan 2.600 tanpa pengulangan. Padahal beliau mengumpulkan lebih dari 600.000 hadis. Bukhari menggunakan syarat yang sangat ketat. Antara lain, sanad bersambung sempurna, tidak boleh ada perawi yang hidup di zaman berbeda.
Perawi harus adil, berakhlak baik, dan tidak pernah berdusta. Perawi harus tabit, yaitu kekuatan hafalan yang benar-benar teruji. Bukhari mensyaratkan liqa, perawi harus benar-benar pernah bertemu, bukan sekedar sezaman. Matan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Bahkan diceritakan bahwa setiap kali Bukhari akan memasukkan satu hadis ke dalam kitabnya, beliau mandi dan sholat 2 rakaat terlebih dahulu, menandakan kehati-hatian spiritual. Bahkan diceritakan bahwa setiap kali Bukhari akan memasukkan satu hadis ke dalam kitabnya, beliau akan mandi dan sholat 2 rakaat terlebih dahulu, menandakan kehati-hatiannya dalam memilih. Imam Muslim bernama lengkap Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, lahir pada tahun 206 Hijriah. Beliau adalah murid langsung Imam Bukhari, tetapi memiliki gaya penyusunan kitab yang berbeda. Muslim terkenal dengan gaya penulisan yang rapi, sistematis, dan sangat mudah dipahami. Kitab Sahih Muslim berisi sekitar 12.000 hadis dengan pengulangan dan tanpa pengulangan 4.000 hadis. Hubungan mereka berdua sangat ketat. Muslim bahkan mengatakan tidak ada di muka bumi ini lebih ahli hadis daripada Muhammad bin Ismail atau Imam Bukhari. Metode Imam Muslim sedikit berbeda. Beliau tidak mensyaratkan liqa yang sangat ketat, tetapi tetap mensyaratkan bahwa perawi hidup sezaman dan memungkinkan bertemu beberapa karakter penyaringan Muslim, yaitu sanad harus jelas dan tidak terputus. Setiap hadis dikelompokkan berdasarkan tema dan varian riwayat. Beliau sangat teliti pada konsistensi matan, memastikan tidak ada tambahan atau kekurangan yang meragukan. Muslim hanya mengambil hadis dari perawi yang sudah disepakati kredibilitasnya oleh ahli jarh wa ta'dil. Hasilnya, Sahih Muslim dianggap kitab paling rapi dari sisi penyusunan. 2 kitab ini dianggap paling sahih karena pertama, metode penyaringan yang jauh lebih ketat dibandingkan ulama sebelumnya. 2, jumlah guru dan perjalanan ilmiah mereka sangat luas. 3, tidak hanya menilai hafalan, tetapi juga karakter dan integritas perawi atau periwayat. 4, mereka membandingkan ratusan sanad untuk satu hadis. 5, tidak ada kepentingan politik, murni penelitian ilmiah. Karena itulah, kedua kitab ini menjadi rujukan nomor 1 dalam keabsahan hadis. Kitab pertama adalah Sunan Abu Dawud, karya dari Imam Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ats. Beliau mengumpulkan sekitar 500.000 hadis dan memilih 4.800 hadis untuk kitabnya. Ciri dan metode Abu Dawud yaitu pertama, berfokus pada hadis-hadis yang menjadi dasar hukum fikih. Kedua, beliau memasukkan hadis sahih, hasan, bahkan dhaif, ringan, tetapi dengan catatan. Ketiga, Abu Dawud dikenal jujur dalam salah satu perkataannya, yaitu, jika aku diam dari suatu hadis, maka hadis itu layak digunakan. Sunan Abu Dawud menjadi rujukan utama para fuqaha karena isinya murni hukum. Kitab berikutnya adalah Sunan At-Tirmizi, karya dari Imam Muhammad bin Isa At-Tirmizi yang termasuk salah satu murid terbaik Imam Bukhari. Kitab ini istimewa karena Tirmizi tidak hanya menyebutkan hadis tetapi menjelaskan derajatnya, seperti sahih, hasan atau gharib. Beliau juga menuliskan pendapat para ulama fikih terkait hadis tersebut dan Tirmizi sangat ahli dalam menilai perbedaan sanad. Kitab ketiga adalah Sunan An-Nasa'i, karya dari Imam Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i. Banyak ulama mengatakan bahwa Nasa'i adalah ulama paling ketat dalam menilai perawi, bahkan lebih ketat dari Imam Muslim. Keunikan Sunan An-Nasa'i adalah hanya memasukkan hadis bersanad kuat. Banyak hadis yang ditolak Nasa'i karena kelemahan kecil pada perawi. Dan beliau menyusun 2 jenis kitab, seperti Sunan Al-Kubra
dan Sunan As-Sughra. Karena ketatnya seleksi sebagian ulama menempatkan Sunan An-Nasai sebagai kitab hadis nomor 3 setelah Bukhari dan Muslim. Dan kitab terakhir adalah Sunan Ibnu Majah, karya dari Imam Muhammad bin Yazid Ibnu Majah. Beliau menyusun kitab berisi 4.000-an hadis yang disisihkan melalui kitab terakhir adalah Sunan Ibnu Majah, karya dari Imam Muhammad bin Yazid Ibnu Majah. Beliau menyusun kitab berisi 4.000-an hadis yang disisihkan melalui bab fikih. Karya khas Ibnu Majah yaitu pertama, menyertakan beberapa hadis yang tidak ada pada 5 kitab lain. Kedua, jumlah hadis dhaif di kitab ini lebih banyak dibanding 5 kitab yang lainnya. Ketiga, ulama tetap memasukkan sebagai bagian dari kutub sittah karena kontribusi uniknya. Pada abad ke-19, para orientalis barat mulai meneliti hadis dengan pemikiran logika. Contohnya seperti Ignaz Goldziher dan Joseph Sach mempertanyakan keaslian sebagian besar hadis, bahkan anggapan banyak hadis diciptakan setelah wafatnya Nabi. Sebagai respons, ilmuwan muslim modern seperti Mustafa Al-Sibai, Muhammad Mustafa Al-Azami, dan Syekh Muhammad Al-Ghazali menulis karya-karya yang membuktikan jika tradisi periwayatan hadis jauh lebih ketat dari yang diduga para orientalis. Di era digital, penelitian hadis berkembang dan dipermudah melalui media seperti ensiklopedia hadis digital, analisis otomatis sanad, dan digital ribuan manuskrip. Selain manfaat teknologi, terdapat juga tantangan baru seperti penyebaran hadis palsu dan potongan hadis yang tidak lengkap di media sosial. Banyak yang mengambil teks tanpa sanad lalu menyebarkannya ke media sosial. Karena itu, literasi hadis menjadi sangat penting di era seperti ini. Selain itu, harus mampu memeriksa sumber, menelusuri sanad, dan memahami metode ulama dalam menguji kebenaran hadis. Studi hadis bukan hanya ilmu warisan, tetapi juga ilmu yang selalu berkembang dari masa Nabi hingga sekarang. Semoga penjelasan ini memahamkan kita jika pentingnya hadis dalam agama Islam dan menginspirasi kita untuk mempelajarinya lebih dalam. Sekian dari saya, terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.